Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya asdiqa, ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismi Kamil Ainia Aulia Fatimah wa ismi Nida Ainia. Qad kharajtu min madrasatil aliyah al-ma'had al-islam al-muhammadiyah Kalatin wal an ana talibah fi jami'i Ahmad Dahlan fi kulliyati Asiha al-ijtimaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, itu tadi sedikit perkenalan dari saya ya. Dan di sini mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang kisah saya yang semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Kenapa alasan saya perkenalan memakai bahasa Arab? Dari sini saya ingin menunjukkan bahwa di sekolah saya di MBS Klaten itu kita diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Di sini saya akan menceritakan kisah awal saya, bukan dari awal saya pesantren ya, tapi malah di akhir, yaitu ini foto akhir sanah saya. Ini merupakan awal dari perjalanan saya, mungkin buat saya sangatlah berharga. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil dari situ. Setelah akhir sanah ini, di pesantren saya itu ada pengabdian 1 tahun. Pada pengabdian tersebut, saya belajar banyak hal yang mungkin tidak bisa saya dapat dimanapun. Di sana, alhamdulillah, saya diamanahi menjadi guru pengajar kelas ya, kelas 1 SMP. Di situ saya belajar banyak hal tentang mungkin belajar metode mengajar, terus belajar bagaimana sih agar siswa-siswa tersebut bisa memperhatikan saya. Terus juga saya belajar lagi tentang mungkin pelajaran yang saya sudah lupa, mungkin menjadi pengalaman ya, termasuk pengalaman terbaik saya. Terus, alhamdulillah juga saya diamanahi menjadi wali kelas. Tanggung jawab wali kelas ini sangatlah besar ya. Mengatur anak-anak di kelas, terus menangani masalah-masalah mereka. Itu juga mungkin agak berat, tapi ya harus dijalani. Saya juga termasuk musyrifah kamar. Musyrifah kamar itu tugasnya apa aja sih? Ya, kita harus memahami siswa-siswa yang ada di kamar tersebut, mulai dari 1 SMP sampai 3 SMA itu dicampur. Kita harus bisa memahami mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Di situ juga kita belajar bagaimana sih komunikasi dengan wali murid atau orang tua. Bagaimana kita kayak bahasa yang baik, belajar baik tentang bagaimana menyampaikan pendapat atau menyampaikan sesuatu hal. Di situ juga saya belajar banyak hal tentang sifat-sifat anak-anak, sifat-sifat siswa-siswa tersebut. Bagaimana kepribadian mereka, juga mereka bisa curhat ke kita gitu, dan kita memberi nasihat kepada mereka. Selain itu, mungkin saya bisa lebih memahami bagaimana kasih sayang orang tua itu sangatlah besar ya bagi anak-anak. Dari mungkin mereka mengechat kita, terus bagaimana kangennya orang tua itu terhadap anaknya gitu. Sangat berat bagi saya, mungkin ketika kita dimarahin orang tua siswa gitu, tapi itu menjadi pelajaran bagi saya untuk terus belajar dan terus belajar. Jika saya salah gitu, selalu tegur gitu. Itu menjadi proses saya
Itu cerita saya di pondok. Di akhir pengabdian, pastinya kan banyak teman-teman saya itu yang mencari universitas termasuk saya di 1 tahun tersebut. Saya juga sama kayak teman-teman, saya belajar SNBT karena saya kan tidak bisa ikut SNBP ya karena gabiar, jadi saya ikut SNBT. Nah di situ saya belajar rajin-rajin, selalu belajar setiap malam. Tapi qadarullah di akhir saya ketolak PTN gitu. Tapi saya tidak menyerah begitu saja. Saya sempat mendaftar banyak sekali universitas, baik itu swasta maupun negeri. Itu banyak sekali saya mendaftar, mungkin sampai 11 lebih. Dan itu saya ketolak itu. Tapi juga saya tidak menyerah begitu saja. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan ini, dan alhamdulillah diterima di sini. Saya bersyukur sekali bisa diterima di sini. Mungkin saya ketolak universitas-universitas tersebut bukan rezeki saya. Mungkin saya akan lebih berkembang di Universitas Ahmad Dahlan ini. Itu setelah saya lulus di UAD ini. Kemarin saya sempat ikut, alhamdulillah ikut Ahmad Dahlan International Camping. Ya. Saya belajar banyak hal, banyak mahasiswa-mahasiswa yang Masya Allah, yang berprestasi, yang kritis pemikirannya. Di situ membuat saya mungkin lebih termotivasi untuk menjadi seperti mereka. Alhamdulillah di situ juga saya mendapatkan juara harapan 2 di presentasi bahasa Inggris. Itu mungkin sedikit membuat saya termotivasi untuk lebih bersemangat berkuliah di UAD ini, lebih bersemangat untuk bisa berprestasi seperti mahasiswa-mahasiswa lain. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.